Halo Sobat Today, bersama saya Aizariat. Kali ini di program Ngobras, ngobrol serius tapi santai di Today News. Nah, program ini akan mengulik semua isu-isu yang aktual dan juga terupdate, maupun dari dunia olahraga, politik, hukum, ekonomi, dan lain sebagainya. Dan di episode pertama kali ini, kita akan berjumpa dengan salah satu pengamat sepak bola nasional yang sudah tidak asing lagi dan namanya sudah tersohor banget deh. Sampai beberapa waktu itu banyak banget orang cari-cari. Nomor telepon tuh dicari-cari sama orang-orang. Nah, langsung kita ngobrol. Beliau ini juga sudah melalang buana ya di beberapa media juga, dan sudah banyak orang tahu, sampai sempat ganti nomor juga sekarang kayaknya. langsung aja kita sapa. Ini dia, ada Bung Toel. Apa kabar, Bung? Sehat, Jis. Alhamdulillah, Bung. Tos dulu, Bung. Tos. Jadi inget di salah satu stasiun televisi gini. Oh gitu ya? Setelah mater dulu. Iya. Sehat, Bung? Harus sehat dong. Alhamdulillah. Makanya bisa ketemu Aji sekarang. Nah, alhamdulillah. Jadi Sobat Today, Ya. Bung Toel, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih, Bung. Soal apa? Pasti Soal, football dong. nggak mungkin politik dong. Nggak mungkin nih. Walaupun tahu sedikit tentang politik ya, lagi panas nih sekarang nih. Betul. Ya, apalagi kondisi Jakarta juga lagi panas banget sekarang. Nah, tapi makanya kita agak pindah ke Tangerang sekarang nih. Di belakang kita ada tim Persita yang lagi latihan. Tuh, enaknya kalau di podcastnya Today itu kita akan nyamperin nih, ngeliat suasana santai kayak gini gitu. Tapi belum ada yang ngirim kopi. Kali aja nanti ada ya, Bung ya? Iya. Oke, Bung, kita ngobrol-ngobrol soal bola. Masih ngikutin nggak sih? Apa sempet trauma akhirnya nggak mau ngeliatin bola lagi? Enggak, masih. Oh, masih. Nggak ada trauma. Oh, nggak tahu. Nggak ada. Iya. Masih ngikutin bola dalam negeri terutama lah. Lebih punya porsi perhatian. Tapi masih di ini nggak sih, Bung? Ini kita sebelum bicara lebih dalam ya. Ya. Saya udah jarang lihat di TV juga nih. Ya, kalau TV udah jarang. Udah jarang ya. 2019 terakhir ya. Ya. Kalau TV lah, Liga maksudnya. Ya di Kalau jadi Liga komentator Liga ya. Liga Indonesia juga udah enggak kayaknya. Cuma kan 2019 saya kan pernah membantu Satgas Anti Mafia Bola. Oh iya, itu dia. Semenjak itu mungkin kalian ya. Sejak itu ya. Ya, Bung Toel ternyata juga aktif di federasi juga dulu, memang 2019. Ya pernah lah, 2013 sampai 16. Gimana pengalaman dari melihat dari luar terus ke dalam juga akhirnya? Ya menambah pengetahuan. Oh, betul. Ya tentu ada titik pandang yang berbeda gitu. Iya. Di dalam dengan di luar pasti berbeda. Tapi secara sepak bolanya sih tetap sama lah. Sama. Kalau buat saya pribadi, pengalaman itu menambah wawasan, menambah pengetahuan. Apa yang akhirnya tahu, oh ternyata dari dalam begini. Yang dulu dikiranya si A, si B ini begini, ternyata di dalam tidak, atau Ngesetnya, mengeksekusinya jadi nggak lebih gampang aja. oh, oke. Karena kita dari posisi dari dalam. Dari dalam ya. Kita tahu misalnya bagaimana seharusnya, tetapi membuat itu nggak gampang. Nggak gampang. Gitu. Baru tahu ya, sesulit itu gitu ya. Ya, kan ada banyak aspek kalau kita di posisi federasi yang harus mengelola, melaksanakan, itu kan beda ya. Akhirnya ikut arus juga nggak? Harus apa tuh? Maksudnya arus yang ada di dalam gitu. Kondisi Enggak, sepak bola enggak ya? Kalau saya ikut arus pasti saya agak terbebani untuk ketika di luar seperti sekarang mengkritisi kan pasti terbebani Ya, kan. ya. Kalau ikut arus kan. Misalnya istilahnya ikut arus itu tersandera gitu. Kalau saya Ya. tersandera ya pasti nggak Seluas selugas sekarang ini. lah ya. Ya. Saya memang melihat sosok Bung Toel ini salah satu pengamat yang masih kritis sampai sekarang ini. Kalau gue lihat nih, Bung ya, Iya. masih kritis dan berani banget. Bahkan ya tadi gue bilang sempat beberapa kali terakhir. Kayaknya kalau cuman apa ya, kiriman apa udah biasa, Pak. Apa gimana? Apa misalkan kayak di chat apa gimana. Oh iya. Kemarin terutama ya. Era kepelatihan orde kemarin ya begitulah. Oh iya, STY. Atau puncaknya kan doxing ya. Iya, Kemarin doxing kita ya. pribadi itu yang sebetulnya terutama kepada menyerempet kepada anak-anak Keluarga. sih. Oh. Itu sebetulnya yang mengganggu. Ini pengalaman pertama nih atau Kalau di sebelum? begitu ya. Kalau kritik atau serangan balik, cacian kepada saya sih sering lah. Iya, udah biasa tuh ya. Ya, karena mungkin sudut pandang berbeda ya. Ya, Itu sih biasa lah. Tapi ketika mulai doxing, mulai menyerempet ke anak, itu yang itu yang menurut saya sih sudah di luar porsi. bahaya ya. Udah Iya. di luar porsi lah ya. Karena Ngapain juga repot-repot tuh kan? Berbeda pendapat. iya, nggak ada masalah. Saya berbeda pendapat sama Aziz. Iya. Lagi pula saya sendirian. Iya, Ngapain udah. repot-repot?
Padahal ngomongin STY sekarang nih, kita berbeda pendapat nih. Saya agak mendukung STY kalau Bung Toel, tapi kan itu udah habis, udah selesai. Iya. Sekarang kita akan ngomongin masalah liga, tapi setelah melihat kompetisi dari Bung Toel lama juga kan, dari era dulu Liga Bank Mandiri juga pernah kan, Liga Bank Mandiri, Kansas juga sempat dulu deh ya. Ya, Kansas awal-awal kan. 90-an Liga Bank Mandiri, kemudian Super League, akhirnya sempat KNB sempat juga sebentar, Ya, sampai akhirnya berubah nama lagi BRI, Shopee dan Gojek dan segala macam. Akhirnya Ya. sekarang balik lagi ke Super League. Ya. Ngeliatnya gimana Bang sekarang kompetisi ini? Oh, ini sebetulnya yang harus selalu diingat, kompetisi itu bagian dari piramida sepak bola. Jadi bukan sesuatu yang terpisah sendiri dari bangunan sepak bola gitu. Jadi kompetisi itu harus ada arti. Buat apa ya? Buat piramida di atas, ya namanya tim nasional. Kan bangunan sepak bola sebuah negara pasti piramida, Ya. segitiga. Yang bawah grassroots, youth. Kalau mereka kuat, ke atasnya nanti blossom. Walaupun makin sempit kan, makin elit. Nah, elit Pro League, elit sepak bola kompetisi profesional itu di atas. Di atasnya lagi yang lebih krem de la kremnya, puncaknya adalah tim nasional. Ya, Jadi jangan ngelihat kompetisi itu sesuatu yang terpisah gitu loh. betul. Karena kalau kita belajar sepak bola itu adalah bagian dari piramida sepak bola. Jadi harus artinya. Nah, ketika kompetisi profesional harus ada artinya, pertanyaan besarnya adalah dengan 11 pemain asing. Ini pertanyaan gampangnya, Liga 1 ini, bukan Liga 1 sekarang ya, Iya, Liga Super League, Super League. ini untuk siapa gitu. Nanti kan ujungnya nanti timnas, persoalan timnas. Jadi jangan gini, nanti 23 susah cari pemain bla 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 bla. Tapi ketika liganya kayak begini diam aja. Padahal itu semuanya koneksi gitu, Betul. koneksitas gitu. Tapi kan ya alasannya pengen mengangkat klubnya ini, karena kalau kita lihat di era 2005, di Iya. 2000-an itu kan sampai Arema pun bisa tembus champion. Bahkan Persik Kediri dulu hampir lolos ke fase grup di Liga Champion kala itu. Nah ini sekarang kita slotnya aja tuh cuman Liga Champion nggak akan nyampe. Bahkan di AFC aja kita tinggal 1 atau setengah, saya lupa tuh. Justru di era sebelum 2010 positioning kita bagus kan. Ya itu dia. Main di Asia Champions League, Nah betul, Persipura termasuk kan. betul. Lawan Kashima Antlers dan sebagainya. Betul. Itu justru bagus. Tapi kemudian ada turbulensi organisasi. Ya kan 2011. Lalu kemudian sampai 2013 itu dualisme. Banyak yang salah. Waktu zaman kemarin-kemarin itu banyak yang nyerang saya dengan sudut pandang bahwa ini pernah orang di dalam, bola ngerusak. Tapi datanya juga ngaco. Ngaco ya. Jadi 2011 itu sampai 2013 terjadilah turbulensi organisasi, istilahku lah ya. Dualisme. Lalu ada dualisme juga kompetisi, Betul. IFL, IPL. Dan IPL dulu, kan? betul. Berantakan lah di situ. Akhirnya kan ranking kita turun. Nah, apakah satu-satunya jalan adalah lewat memboosting pemain asing? Kan ini yang harus diuji gitu loh. 4 tahun terakhir, 2003 berapa pemain? 4 asing ya? 4 asing. 2004 6 kalau nggak salah, yang main 5. 2024 kemarin sampai 2025 yang terakhir itu kan 8, Ya. yang main 6. Sekarang boleh 11 yang main 7 di starter kan, di starting 11. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah itu satu-satunya cara gitu? Ini kan yang harus diuji. Karena 4 tahun terakhir soal pemain asing nggak ada juga itu analisisnya, reviewnya nggak ada. Reviewnya nggak ada. Maksud saya sebagai operator, LIB itu harus mengeluarkan apa namanya? Kalau akademisi kan jurnal. Ya. Ya sebuah review, sebuah analisis tentang peran pemain asing itu harus keluar. Gitu. Kenapa? Karena ada dampak menutup peluang pemain kita tampil kan? Betul. Yang kemudian pasti akan berdampak pada tim nasional. Karena pilihannya makin sempit nanti. Di Persib misalnya yang paling main siapa? Beckham. Paling. Di Persija Rizky Ridho. Betul. Doni Tripamungkas nggak main di Persija. Padahal potensial juga kan. Salah satu pemain muda potensial. Nah, makanya saya hanya mengingatkan gitu. Bukan nggak paham bahwa ini entitas bisnis, industri sepak bola, iya silahkan. Tapi kan saya mau ingatkan aspek sportingnya, aspek sepak bolanya gitu. Kok nggak ada analisis kok dari 4 ke 5, ke 8, ke 11. Belum ada kok. Kajian gitu secara khusus entah ya. itu TSG-nya yang bikin. Kan biasanya ada TSG tuh, technical study graph-nya. Ya bikin dong. Apa analisisnya? Kan nggak ada. Kalau Bung Toel melihat berarti masih
era di zaman 2000-an sekian yang masih lebih baik atau gimana? Iya, nah persoalannya ketika di era di bawah 2010 bisa masuk Asia Champions League, itu kan sebetulnya klub-klub kita pun kan apa ya, kapasitas sama niatnya kan kurang. Iya, betul. Untuk mau di level Asia itu kan kurang. Kan rata-rata cukup di domestik aja. Iya. Persiapannya Nah, juga. sekarang pertanyaannya dengan 11 asing, ini ada yang punya ambisi besar di Asia nggak? Pertanyaannya kan itu. Kalau yang saya tahu sih, ya itu karena memang untuk ngimbangin gitu, untuk memajukan klub-klub kita supaya bisa bersaing di tingkat Asia Tenggara, bahkan ya nggak usah Asia dulu deh, Asia Tenggara dulu, karena kita beberapa kali klub kita aja bahkan kalah dengan tim-tim sekelas tim Kamboja kalau nggak salah di terakhir tuh di. Iya, kalau secara aturan regulasi di Asia diperbolehkan sampai 11. Ya. Tapi pengembangan sepak bola kan urusan kita. AFC memberikan regulasi memperbolehkan. Tapi kan bebas aja kita mau berapa kan urusan kita kan. Dengan pertimbangan bahwa saya mau mendorong sepak bola nasional kan gitu. Nah, sekarang dengan 11 itu apakah kita serta-merta? Nah, kalau nggak niat klubnya Jis. Iya. Lalu Aziz bilang soal Kamboja, itu kan pertanyaan besar sebetulnya. Iya. Yang saya ingat kalau nggak salah ada satu waktu beberapa musim lalu ya. Iya. Bali lawan Iya, Kamboja. betul. Kalahnya telak di Bali lagi main. Mainnya di kandang, betul. Nah, menurut saya sih itu tanda tanya besar. Apakah secara sepak bolanya atau ada faktor lain non sepak bola? Nah, gitu. oke. Ini yang sebenarnya yang jadi trigger juga sih dengan hasil Bali kalah besar dan akhirnya ya kalau saya melihat jadi evaluasi terus akhirnya dibuatlah gimana cara mengangkat klub kita supaya setara dengan klub lain. Padahal di luar negeri pun di Malaysia, di Thailand pun nggak segitu banyak ya Bang ya. Betul. Jadi itu kan pilihan buat kita kan. Karena itu tadi baliknya, filosofinya. Kompetisi profesional itu adalah bagian dari pengembangan sepak bola nasional. Yang ujungnya tim nasional gitu kan. Kan sesimpel itu, apa Betul. kronologinya gitu. Jadi kalau saya mau ambil pemain nasional, saya ambil cari dari yang Super League dong. Iya dong. Karena logika sederhananya pemain bagus pasti diambil oleh klub-klub Super League kan. Jadi saya tinggal cari di situ. Nah kalau yang main cuma 1-2, lalu ujungnya ketika timnas main lalu di media pemberitaannya kita sulit cari pemain. Nah, itu kan nggak koheren gitu loh analisisnya gitu. Apa karena kita sudah mulai banyak menaturalisasi pemain jadi nggak butuh kompetisi, ya udahlah orang pemainnya paling yang muncul A B C D doang gitu. Itu ngaruh nggak kira-kira? Apa mungkin gitu kali ya PSSI? Nggak boleh dong. Liga nggak boleh senaif itu, sedangkal itu pertimbangannya. Bahwa PSSI dalam membentuk timnas sekarang melakukan naturalisasi, oke. Hanya dari sudut pandang saya melihatnya itu hanya sebuah akselerasi. Bukan untuk selamanya gitu. Makanya kalau perhatikan podcast atau apapun, saya jarang komentari pemain naturalisasi. Jarang komentari itu. Karena saya anggap itu akselerasi. Jadi sebatas gini loh. Kalau Aziz ketua umum PSSI, presiden PSSI, dalam kurun waktu yang pasti ada batasnya, periode-periode, pasti Aziz ingin memberikan suatu legacy lah. Ya. Dan legacy tergampang menurutku, bukan tergampang, paling strategis. Salah kalimatnya ya. Saya ubah paling strategis itu tim nasional. Bener nggak? Betul. Dengan kapasitas misalnya yang punya, dengan daya yang punya, maka dilakukanlah akselerasi. Kan bisa aja. Karena apa? Ketika kita menyelami sepak bola kompetisi profesional, kompetisi level berikutnya, itu problematikanya banyak. Komdis problematika, komisi wasit problematika. Kasus PON Aceh memang udah ada keputusannya dari tahun 2024 nggak ada sih sampai masih inget aja Bang Tuel ya? Saya aja hampir lupa tuh. Tandain gitu. Iya. Problematikanya banyak. Maka dengan segala problematika, kalau dari sudut pandang saya ngelihat seorang ketua umum, presiden Erick Thohir ada memilih sesuatu yang strategis. Ya. Apa itu? Naturalisasi. Nah dari sudut pandang saya sebagai pengamat, saya nggak mau banyak ngomong soal itu. Karena itu misalnya saya katakanlah frekuensinya, mazhabnya, pengembangan sepak bola dari bawah, saya maunya itu gitu loh. Bukan nggak boleh, tapi ini kan naturalisasi yang masif kan. Maka saya lihatnya, oke deh, berarti itu akselerasi. Pilihan saya nggak banyak ngomong soal naturalisasi. Tapi tetap dalam setiap ngomong bola, saya mendorong kompetisi harus ada arti. Supaya apa? Memunculkan banyak pemain. Berarti untuk naturalisasi Bung Toel setuju ya dengan konsep naturalisasi di timnas sekarang? Bukan setuju, makanya
dengan pengalaman saya di sepak bola sebagai jurnalis, pengamat sepak bola, pernah ada di federasi, positioning saya bukan sekedar pro kontra gitu loh, pro atau anti gitu. Ya. Nah kemarin di orde kemarin apa namanya, stigma itu begitu, ketika kita mengkritisi itu Langsung dianggapnya nanti. padahal maksud saya adalah dengan segenap pengetahuan yang katakanlah saya peroleh waktu di federasi, kan nggak mungkin selamanya ini gitu. Ini hanya akselerasi, hanya untuk memboosting gitu sesaat. Dan faktanya hari ini setelah dari tahun berapa ya, kan dari era sebelumnya Iwan Bule juga lakukan kan, Ya, cuman tapi jumlahnya nggak banyak. hanya sekitar 4, 5, 6 lah. Betul. Sekarang lebih banyak, berarti kurun Hampir waktunya satu tim. 2023, 24, 25. Di 25 ketika sudah memasuki 3 tahun ternyata pada main di sini juga kan? Iya. Itu dia. Iya kan Yang, faktanya gitu. Yang diagung-agungkan seolah itu apa, grade A, yang saya nggak ngerti juga Iya. definisi grade A itu apa. Sekarang main di sini kok. Main di Liga 1. Nah, Di kalau Liga Super. beneran grade A Eropa ya di 5 besar Liga Utama Eropa lah main. Tapi jangan omongan saya ini dianggap menghina atau anti atau apa, enggak. Saya hanya mau ngomong apa adanya gitu. Itu faktanya loh. Jadi Anda kalau sepak bola tuh jangan memuja apa ya. Kalau fans ya boleh lah Ya. gitu, maksud saya. Tapi positioning saya kan, Anda undang sebagai pengamat bukan sebagai fans gitu. Sebagai pengamat ya saya keluarkan pikiran sepak bola saya. Dasarnya apa? Semua pengalaman itu. Pengalaman sebagai jurnalis, pengalaman sebagai pernah jadi pengurus di dalam. Gitu. Jadi saya anggap yang sekarang kalau naturalisasi akselerasi, tapi itu ada batasnya, maka harus disiapin nih fondasi itu yang bawah tadi. Kompetisi itu. Iya, youth, elite youth, professional league-nya harus dikuatin. Iya. Karena dari situ kalau bawahnya fondasinya kuat, maka atasnya akan blossom, akan mekar kan gitu. Tapi kalau menurut kompetisi sekarang memang lebih terlihat meriah nggak sih, Bu? Kalau kita lihat gitu, secara kompetisi terus juga ya banyak perubahan-perubahan ya, maksudnya kita tidak bicara liga saat ini tidak ada perubahan yang dari sebelumnya. Kayak stadion mungkin sekarang udah mulai bagus juga banyak. Iya. Kemudian ya sekarang ya dulu kalau kita ngelihat Liga Eropa, hanya melihat Liga Eropa ada LED di pinggir lapangan, sekarang juga sudah seperti itu. Teknologi juga di pertandingan sudah mulai dipakai gitu kan. Kemajuan itu kan memang tidak dipungkiri ya, sudah mulai maju gitu. Tapi ya mungkin Bung Toel melihat ini gimana, Bung? Ya saya juga lihat itu perkembangan professional league juga ada perkembangannya. Cuma kan selalu kita lihat bahwa di luar yang aspek non sepak bolanya, yang sepak bolanya juga harus kuat. Misalnya ranking kita juga masih rendah kan. Ya, itu jauh. Nah itu yang mau di boosting gitu loh. Nah ketika di boostingnya dengan asing, maka itu punya dua sisi. Satu, mematikan peluang pemain kita main. Kedua, yaitu tadi, apakah jaminan akan naik ranking liganya? Apakah jaminan pemain-pemain itu bisa menaikkan kualitas atau prestasi kita di Asia? Gitu kan? Itu kan belum jaminan. Belum tuh. Kenapa? Karena dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir saya belum lihat klub yang memang benar-benar punya niat ingin ada di level Asia. Kenapa alasannya? Karena dalam beberapa musim, selalu di ujung musim kita mendapati berita ada klub yang nunggak gaji. Masih ada. Iya kan? Nah selama itu masih muncul, artinya masih ada problematik internal di klub licensing profesional itu. Itu kan bagian dari klub licensing profesional. Betul. Aspek keuangan kan, finansial. Gitu. Karena dampak terburuk apa Jis ketika ada berita kayak begitu? Integritas sepak bola turun. Ketika klub menceritakan pemainnya belum digaji 3 atau 4 bulan, 2 bulan, 3 bulan, maka apa yang sedang dibuka? Pintu terhadap permainan sepak bola. Ya. Main-main. Betul. Dan itu yang mengancam integritas. Jadi kalau kita pernah dapat kuliah, dapat materi kursus tentang integritas sepak bola, football integrity, itu adalah hal-hal tabu yang nggak boleh diceritain ke publik. Begitu diceritain ke publik, bahkan di media muncul ada klub profesional yang belum gajian, itu sebetulnya Anda membuka pintu untuk keluar untuk masuk. Betul. Kalau melihat itu masih ada nggak sih sekarang? Ya kan beberapa musim saya lihat tuh terutama di ujung kompetisi kan, masih ada berita itu. Betul. Ada, saya lihat ada satu tim yang mungkin ketika di putaran pertama main bagus, di peringkat 1, pas di putaran kedua loyo akhirnya.
normal itu. Ya makanya kan, dan analisisnya nggak pernah ada. Iya. Kita nggak pernah mendapati sebuah analisis yang kuat gitu, yang tajam. Contoh yang pemain asing yang 4 tahun terakhir saya lihat jumlahnya bertambah gitu. Ya. Loh, ujiannya apa gitu? Analisisnya apa? Sehingga saya percaya ketika LIB memutuskan 11 asing saat ini, saya lihat bahwa kualitas tim-tim kita akan bersaing di Asia. Itu kan belum dikasih kepercayaan itu. Supaya saya menjadi percaya itu kan enggak. Karena nggak ada datanya. Cuma Ferry Paulus aja ngomong kan, konferensi pers. Ya 7 di starting, 2 boleh di DSP, artinya sebagai pemain pengganti, 11 maksimal boleh di cadangan. Sudah. Supaya liga kita naik. Kan cuma normatif aja itu. Tapi kalau ngeliat dari pertandingan, dasar omongan itu apa kan nggak oh iya nggak itu pernah memang nggak ada. Tapi kelihatan nggak perubahannya Bang? Dari beberapa pertandingan ini. Saya belum ya. Saya melihat beberapa tim sih kencang-kencang memang Ya mainnya. ada kencang. Persija menunjukkan sebuah Luar biasa tuh. ya, Jadi klub Brazil. ya. Ini karena ngomong klub Brasil, maka balik tuh. Ketika pemain asingnya ada 11 atau 9 di DSP atau 7 di starting line up, pertanyaan mendasar buat sepak bola kita apa? Adakah identitas sepak bola di klub profesional kita? Ada yang mayoritas apa? Tergantung agennya. Jadi itu sebetulnya pertanyaan yang nanti mendasari. Kalau kita mau bicara lebih serius. Spanyol itu bertahan 2008 jadi Eropa, 10 juara dunia, 12 Eropa, sempat drop tapi kemudian kemarin juara lagi Eropa. Karena mereka punya filosofi sepak bolanya yang tercermin dari identitas sepak bola masing-masing klub kan. Nah kalau kita apa coba? Identitasnya nggak ada kan, kecuali pemain asing. Kalau dari Brasil berarti gayanya model Brasil. Kalau dari Belanda berarti gayanya model Belanda gitu loh, kurang lebih gitu. Terus untuk tim nasionalnya akhirnya ya udah naturalisasi kan gitu. Jadi sebetulnya saya hanya mengingatkan, karena saya punya keberpihakan pada sepak bola kita maju. Nah Beckham kalau kagak dikasih kesempatan kemarin lawan apa tuh? Lawan China ya. Kita nggak akan pernah melihat bahwa Beckham itu sebetulnya udah bisa masuk level nasional gitu. Kalau nggak ada kasih kesempatan itu. Tapi dia dapat kesempatan itu dan dia gunakan karena apa? Karena dia reguler main di klub kan. Nah kalau nggak reguler, gitu. Tapi berarti setuju ya kalau melihat beberapa pertandingan sekarang udah mulai ada kenceng ya. Ada Malut juga kemarin. Bahkan kalau kualitas pemain asing saya masih ngamati lah. Kalau aturan itu perlu nggak sih pemain asing itu kita tingkatkan, maksudnya dari yang harusnya main, kalau dulu kan masih di kasta Liga 3 aja bisa main di sini gitu. Kalau di Indonesia itu penting. Jadi juga jangan cuma membuka keran banyaknya pemain asing ngomong soal kuantitas, tapi bobotnya dari mana. Iya. Cuman konsekuen nggak dilaksanakan. Nggak ketahuan sih kayaknya. Ya. Contoh ya, di luar pemain asing nih, tapi kaitannya poinnya sama, verifikasi terhadap kualitas. Soal pelatih pun sama kan, harus pro license kan, betul, pro. Super League. Tapi surat edaran PSSI itu hanya seminggu sebelum kick off. Sementara klub-klub sudah kontrak pelatih asing itu. Nah bagaimana memverifikasinya coba Aziz? Jadi apakah surat edaran itu dilaksanakan, panduan tentang aspek teknikal para pelatih, atau sekedar hanya gugur kewajiban secara administrasi? Keluar surat itu yang seminggu jelang kick off Liga Super League tentang verifikasi pelatih pro yang harus pro license. Kan ada banyak dari konfederasi. Lalu kalau bidang teknik kita dalam hal ini Indra Safri nggak bisa memverifikasi, kan harus dilempar ke AFC untuk masuk program namanya RICC, Recognize Certificate of Kompetensi kan. Ini beneran pro license enggak? Nah kalau surat edarannya aja baru seminggu ya udah. Terus nggak menjelang kick off nggak ada declare. Kan harusnya ada declare Harusnya. Ketika surat itu keluar, maka kemudian ada surat declare bahwa semua pelatih atau 18 pelatih di Super League sudah diverifikasi dan sudah memenuhi syarat, mereka memegang lisensi pro license. Ini buktinya dilampirkan, hasil RCC-nya AFC gitu kan gitu keren. Ya betul. Ini kan enggak. Sampai sekarang ada. Ada. Sama seperti pemain. Nah ini yang saya pertanyaan pemain, maksudnya kenapa nggak ada itu gitu belum? Harusnya ada. Karena saya pernah baca manual liga, karena saya pernah di dalam juga, itu ada. Dari misalnya UEFA
kasta mana yang boleh. Mm-mm. Kalau dari CONMEBOL, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, kasta mana yang boleh, itu ada. Benar ada ya. Nah sekarang itu dilaksanakan apa enggak? Kalau klub sudah terlanjur boyong kontrak 8, 7 di klubnya tanpa sebelumnya melalui proses itu, ya gimana dong? Iya, Ada iya, itu. Nah, kalau manual verifikasi standar kualitasnya ada. Ada ya harusnya. Iya, kalau istilah waktu saya masuk federasi kan saya nemenin almarhum Om Yopi Lepel ya, Iya. sebagai PLT Technical Mhm. Director gitu. Jadi saya kutip istilah dia lah. Istilah dia yang saya ingat betul. Jadi kalau lihat pemain itu asing atau apa, ini kucing kurap atau apa gitu. Jadi jangan pernah kita beli pemain yang kualitasnya kucing kurap. Iya. Kita beli kucing dalam karung. Dulu banyak tuh kayaknya tuh. Kompetisi entah dari entah berantah gitu main di kompetisi kita tuh. Kalau sekarang saya lihat sih udah agak mulai maksudnya kualitas. Kalau kita searching paling nggak ada lah di Google ada. Oh ada nih, bener nih bekas klubnya ini gitu masih ada. Asal-usulnya ada lah. Karena kalau mau pakai klaim FIFA dengan FIFA yang ada di sini, waktu setelah Kanjuruhan FIFA lalu ikut membantu mengawasi pengembangan sepak bola, pelaksanaan sepak bola, itu salah satunya kan jadwal pertandingan. Iya. Yang nggak boleh terlalu malam. Benar. Sekarang kan tetap. Masih ada tuh. Jadi jangan gini. Untuk isu tertentu coba pakai gunakan nama FIFA, isu tertentu ada lupakan. Iya. Karena ketika Anda menyebut nama FIFA, backgroundnya adalah Baca Kanjuruhan. Iya. Yang kemudian sampai ada kantornya di sini. Di sini ya betul. Maka harus clear gitu. Jangan kita dianggap bodoh, Direktur LIB preskon ngomong gitu aja, terus disuruh telan gitu loh. Jangan gitu. Itu aja kalau saya gitu. Iya. Yang nggak tahu yang lain gitu. Kalau saya melihat memang apa ya, mungkin karena pembatasan ini akhirnya supporter udah mulai males gitu ke stadion kali ya. Ketika ini yang laga home aja, Persib Bandung, Persija mungkin kemarin ramai memang karena akhirnya di JIS gitu kan, orang juga pengen ngerasain di JIS gimana sih, akhirnya penuh gitu. Saya lihat Persib, bahkan Persebaya pas pembukaan nggak segitu banyak gitu, supporternya berkurang. Saya lihat Persita pun bahkan yang kita lihat ini bilang kita nggak terlalu full stadionnya. Ini sebetulnya di beberapa tahun terakhir karena memang pembatasan satu iya oke. Tapi setelah sekarang ini kayak mulai menurun animo dari supporter. Bener nggak Bung? Tapi merasakan itu nggak lihat? Sebenarnya pengaruhnya apa Bung? Kalau Bung lihat? Kalau animo turun secara sepak bola sih enggak. Saya cuma lihat mungkin faktor ekonomi. Supporter berarti ekonomi? Ya, kedua kalau pasca Covid lalu Kanjuruhan itu kan yang larangan away itu. Ya itu salah satu pengaruh juga. Tetap ada yang bandel. Ya. Nah ini yang sebetulnya ya ini pekerjaan berat sih. Walaupun kan kalau yang namanya kursus edukasi kan jalan terus. Iya. Kursus edukasi jalan terus yang dilakukan oleh Kemenpora, tapi di Jogja kemarin ya waktu lawan PSIM lawan Persib kan terjadi juga. Terjadi kerusuhan. Jadi ya gimana sebetulnya? Jangan hanya selesai di bangku seminar gitu. Seminar edukasi supporter. Tapi di lapangannya nggak ada. Oke. Saya juga nggak tahu solusinya apa sih biar supporter itu lebih dewasa, lebih ini gitu. Tapi kalau penurunan penonton terlihat kan Bung ya? Maksudnya sekarang? Overall kali ya? Iya overall. Tapi untuk beberapa klub besar saya lihat sih masih cukup terjaga lah. Iya. Kalau saya sih melihatnya kurang kali. Persibaya turun. Ya Persib pun juga terlalu banyak. Persibaya sih masih agak mending gitu. Bali terakhir oke lah gitu. Persita turun juga. Ada beberapa gitu pertandingan. Makanya ini maksudnya menjadi PR juga gitu ya. Salah satunya. Karena tadi bilang faktor ekonomi. Mungkin oke juga lah. Itu kalau eksternal ya? Iya eksternal. Saya hanya menduga aja gitu. Iya. Ya bicara tentang kompetisi tadi soal 11 pemain. Berarti kan belanja klub nih semakin besar Bung. Satu pemain kalau satu sampai 2 pemain asing berapa sih sekarang ya? Sampai 2 M ada kali ya sekarang ya? Kalau Tom Hai bilang 750 juta per bulan kalau kita baca media ya. Iya. Gitu. Iya. Ya hitung aja kalau. Ini gila-gilaan juga klub-klub sekarang berarti. Tahunnya 10 bulan hitungan atau 12 bulan kan ketahuan kan. 9 miliar berarti. Angkanya. Ya gede juga. Gede kan? Nah, yang buat saya itu begini. Kenapa 11 pemain asing? Kan ada juga tuh seliweran isu. Pemain lokalnya mahal katanya. Loh saya mau dengar datanya. Mahal itu siapa dan berapa banyak. Yang saya tahu malah turun gitu pemain lokal. Kan alasannya kenapa keran asing diperbesar karena lokal mahal katanya. Iya alasan itu. Cuma kan jangan kayak ngomong di warung kopi gitu loh.
Pemain lokal mahal sih sekarang, jadi kita ke asing gitu. Oh jadi lebih milih asing karena lebih murah apa mereka? Ya kalau mereka murah kualitasnya gimana? Jadi nggak ada kan juga dampaknya kalau kita beli pemain asing yang kualitasnya nggak ada gitu. Iya Bung, beberapa tim mungkin oke lah secara finansial baik Bali United dan beberapa tim lain lah untuk belanja 11 pemain asing dengan berkualitas. Nah ini akhirnya kondisinya klub-klub yang mungkin yang belum mampu untuk ke situ gitu harus dipaksakan 11 pemain misalkan. Ini kan jadi Akhirnya nggak terjadi ngambil, kan? iya Nggak akhirnya mampu kan nggak ngambil iya. 11. Jadi kualitas akhirnya kan di kompetisi jadi nggak berimbang atau gimana Bung? Nah ini pertanyaannya, kalau dengan 7 pemain asing boleh jadi starter, 2 boleh pemain pengganti, berarti kan kualitas permain itu ditentukan oleh kualitas asing. kan? Iya. Sekarang pertanyaannya, saya lihat pertandingan pembuka ya, yang game pertama Persebaya Persija PSM. lawan Persita. Oh yang di sini. Ya, karena kita lihat Persita aja. Oh Persita. Persija lawan Persita. Kan dengan pemain asing, harusnya Persita tidak dalam posisi mediocre lagi dengan Persija. Iya. Wong sama Persijanya 7, 7. Persitanya 7 gitu kan. Harusnya kan nggak dalam kondisi yang jomplang. Iya, Tapi setuju. kok dikurung? Itu. Nah, berarti pertanyaan sepak bola ini artinya 7 pemain asing di Persita itu apa? Kalau jaraknya sama Persija masih tetap jomplang. Kan itu kan? Iya. Saya cuma nanya gitu. Lalu artinya apa? Toh kalau bilang Persijanya juga asing kan 7 asing. Betul. Akhirnya kan jadi urusan kapitalis. Mungkin asing Persija lebih mahal dibanding asingnya Tangerang misalnya. Maka kualitas Persija sama Persita masih jomplang gitu kan. Nah, maka secara sepak bola regulasi itu tidak membantu, tidak serta-merta meningkatkan kualitas. Harusnya dengan 7 pemain asing, misalnya apalagi Semen Padang lawan Persija, lawan Persib, ya rame. Iya. Wong Semen Padangnya juga 7 asing. 7 asing ya. Karena itu tadi, sekarang kita nggak bisa diskusi atau kita belum bisa membedah filosofi sepak bola dari misalnya Persija. Persija itu hebat karena filosofi Persija. Persib itu hebat karena filosofi sepak bola Persib. Sehingga Persita mau 7 pun kualitas Persib masih di atas. Iya. Kan gitu kan? Iya, itu yang Ini ada. sih nggak dikasih dua-duanya sama 7, 7. tapi kok tetap jomplang. Lah masa analisisnya jadi kapitalis, ya duitnya Persija lebih banyak. Lebih besar, iya. Bisa beli Pemain yang asing. bagus-bagus. Itu kan kagak asik. Iya. Itu saya nggak mau ngomentarin itu sebagai pengamat bola. Iya. Justru secara sepak bolanya, kok 7 pemain asing sama, tapi kualitas tetap jomplang. Kan itu. Iya. Ya ini fenomena juga Bung Toel. Yang tadi Bung Toel sempat bahas juga. Ya. Ada beberapa pemain-pemain liga timnas kita dinaturalisasi yang tadi dibilang di grade A-nya kompetisi Eropa, akhirnya dia malah memilih ke sini. Sebenarnya Bung Toel melihat fenomena ini gimana sih? Apa sih menjadi alasan dia akhirnya? Saya lihat pemain masih muda kok, ada yang 19-20 tahun langsung berkarir di Liga Indonesia. Kemudian ada ya mungkin kalau Tom Haye oke lah umur 30 agak sulit juga untuk bersaing di Belanda. Tapi minimal harusnya ke Jepang gitu seperti pemain-pemain lain gitu kan. Kan nggak usah ribet. Pemain itu dikontrak tidak dikontrak secara profesional oleh klub, dasarnya satu, kualitas. As long as you punya kualitas, selama kamu masih punya kualitas dan levelnya itu masih level elit di Eropa, top Eropa, 5 liga utama Eropa, ya Anda akan dapat di situ. Atau kalau Belanda itu kan masuk 10 besar lah ya, kan nggak masuk 5 top utama kan. Ya paling tidak di 10 besar di Eropa masih bisa karena kualitas. Nah kalau sampai ke sini artinya secara kualitas nggak terambil di sana kan, nggak masuk klaster sana kan. Alasan teknisnya sepak bola ini cuma itu menurut saya. Kalau Tom Haye, siapa lagi? Rafael Strijk, Jens Raven punya kualitas yang levelnya memang Eropa, ya dia pasti akan masih ada di Eropa. Karena nggak mungkin talent scout itu mengabaikan kualitas bagus di sana. Berarti Bung Toel termasuk yang menyayangkan? Nggak menyayangkan. Kan dari dulu saya tidak pernah memuji, tidak pernah menghina. Saya paham naturalisasi, bagian dari fenomena sepak bola. Jadi ini wajar. Ada naturalisasi yang jumlahnya normal, natural, ada yang sifatnya masif seperti yang kita lakukan gitu kan. Karena ingin mendongkrak, ingin memboosting, ingin mengakselerasi kan. Nah, saya paham itu. Tapi buat saya semuanya kalau konteksnya kenapa naturalisasi itu ada main di sini sekarang, ya dasarnya kualitas aja simpel. Kalau mereka masih ada di level sana pasti diambil di sana. Tapi di sana peminatnya sudah
tidak ada berkurang atau tidak ada ya dia lari ke Di sini. sini apalagi Karena statusnya masih lokal lagi. memberikan salary yang Luar besar. biasa. Ya. Pajaknya juga kan lebih ini kan. Iya, iya. Di sana kan di Eropa pajaknya yang gede. Iya, oke. Bung, bicara soal liga nih, mungkin ini sedikit terakhir untuk kompetisi sebelum kita mengarah ke timnas nih. Oke. Kompetisi berarti formula yang dilakukan oleh PT LIB sekarang ini sudah benarkah atau ada perlu apa yang perlu diperbaiki? Karena yang sekarang ini membranding ulang kompetisi, memasukkan pemain asing lebih banyak. Apakah ini sudah tepat, Bung? Kalau secara bisnis mungkin ya. Karena kan hype-nya atau brandingnya kelihatan seolah-olah mewah gitu. Ya, saya lihat, tapi secara sepak bola harus diuji nanti di akhir musim keputusan regulasi itu apakah terbukti nggak? 4 tahun terakhir terutama ya, dan sekarang puncaknya kan 11 yang diperbolehkan. Dari 4, 6, 8, 11 sekarang kan asing. Ya. Apakah itu benar mendongkrak kualitas liga kita, peringkat liga kita naik, prestasi klub-klub kita di kancah Asia juga lebih hebat. Nah itu kita uji. Berarti di akhir musim nanti. Kalau itunya nggak masuk, nggak achieve target, ya berarti regulasi keputusannya fail. Oke. Kalau pergantian nama Super League ini, apa ini persiapan ketika nanti BUMN nggak ada lagi? saya nggak tahu kalau secara bisnis. Tapi kelihatannya kan ini sebetulnya kalau saya baca ini tahun begini ya. Ini sih bacaan aja nih. Iya. Agak keluar dari situ karena itu kan lebih global kan. Iya benar politik betul. Jadi begini. Ketua umum terakhir, ini seingat saya, ketua umum terakhir yang bisa menyelesaikan satu periode itu adalah Nurdin Halid. Sampai selesai. Sampai selesai. Iya. Satu periode kan. Iya. Begitu Johar Arifin Husin nggak selesai sih. Walaupun terganggu dualisme kan tetap ketua umum kan. Tapi ada catatan lah istilahnya kan, karena dualisme itu. Jadi nggak bulat lah. Nggak bulat lah ya, nggak selesai benar-benar. Itu Lanyala juga kan begitu kalau terpilih langsung dibekukan. Betul. Habis itu Edi Rahmayadi nggak full. Lalu Iwan Bule juga nggak full. Itu rata-rata terjadi di tahun keberapa sih? Tahun ketiga. Betul. Jadi saya lihat ya ini tahun ketiga nih. Iya, saya lihat sebuah bacaan tiap tahun ketiga nih. Ada ya. Sejak pasca Nurdin Halid ke sini, tahun ketiga itu adalah tahun terberat PSSI. Iya. Karena dia akan 1 tahun menjelang habis. Dan biasanya dinamikanya tinggi. Nah kalau sekarang tadi balik lagi, dinamika tingginya sekarang adalah apa? Misalnya Timnas round 4. Ya. Kan didorong oleh entah apa, syahwat besar pengen Piala Dunia kan. Gitu kan. Itu berarti kan usia kedua kompetisi yang rebranding, pemain asing. Nah itu semua adalah fenomena. Jadi kalau bisa lewatin tahun ketiga ini, ya hebat lah seseorang. Berarti bisa selesai? Bisa sampai selesai berarti kemungkinan? Ya, sebagai orang bola sedih sebetulnya. Kenapa, Bung? Sebagai sebuah satu periode nggak? Sudah susah gitu loh. Iya. Belakangan ini sudah susah sekali seorang ketua umum, presiden federasi bisa memimpin sampai selesai. Iya. Kurang lebih dari mana? 2011 ya? Nah itu kan yang saya baca gitu kan, dari 2011 itu. Itu tentu sedih. Sebagai orang bola saya sedih gitu. Organisasinya artinya kan gonjang-ganjing. Iya. Turbulensi mulu. Betul. Jadi kalau ada yang bisa melewati itu ya luar biasa. Luar biasa. Betul. Dan saya harus bilang itu karena dasar dari 2011 itu. Saya melihat itu juga. Dan bahkan kalau dari 2011 tuh biasa di tahun ketiga udah ada yang muncul tokoh tuh, Bung. Iya. Sekarang udah ada yang muncul belum, Bung? Saya belum baca itu. Kalau medsos ada itu. Ada ya, udah muncul. Medsos sudah ada di. Udah mulai muncul. Dimain-mainin tuh. Bisa atau apalah. Oke. Cuman saya belum anggap serius lah itu. Nah, cuman saya akhirnya membaca itu. Tahun ketiga ini siapapun yang jadi ketua umum PSSI, presiden PSSI tahun ketiga harus hati-hati. Tahun ketiga ini ya. Dasar omongan saya ini itu tadi dari 2011 betul. Iwan Arifin kagak sempurna, Lanyala tidak sempurna. Itu kan segala macam background. Iya. Edi Rahmayadi yang jenderal juga tidak. Sampai iya. Padahal dulu kan di Bali tahun ketiga juga itu. Iya, saya ada di sana tuh. Iya. Tahun ketiga juga. Iwan Bule ya 2019 naik kan dia. 2020 21-22 dia setelah Kanjuruhan. Di luar itu background luar biasa tuh sebetulnya yang nggak mungkin menurut kita, Bung ya. Saya lihat dari luar tuh, Edi Rahmayadi, jenderal maksudnya. Mereka terus kemudian ada Iwan Bule ya kan, jenderal juga. Masa sih bisa dijatuhkan juga atau segala, ya bahasa kasar kan, dijatuhkan itu masih bisa sih.
Kan nggak mungkin. Banyak stakeholder bola Indonesia. Itu dia. Itu dia. Apalagi orang yang pengusaha. Iya. Ya. Maka bacaan saya anggaplah warning ini. Iya. Ya, tahun ketiga ini apa nih? Ininya apa? Apa namanya barrier-barriernya? Iya. Ronde 4 Oktober. Iya, kayak. Liga, Superliga yang rebranding. Ya, ini harus terus diamati, harus dikelola dengan benar. Iya. Nggak dikelola dengan benar, hati-hati. Hati-hati, apalagi kalau di round 4 gagal ya. Kalau Bisa buat jadi saya sih triggernya enggak. nih. Ya, tapi kalau publik, netizen, media sosial kan bermain itu. Kalau saya sih enggak gitu. Karena saya selalu mendasarkan sudut pandangnya dari sepak bola gitu. Paham nggak? Iya, paham. Saya paham, bukan bagian paham. yang Ya. hore gitu. Iya. Ya normal ya apa ya? Kalau lolos, apakah saya akan bertanya, apakah saya sebegitu bulatnya gitu loh menyambut bahwa kita hadir. Boleh. Kalau yang main pemain Indonesia-nya bisa dihitung jari. Iya, cuma 3-4 orang. Ya. Tapi apapun itu kan saya bilang dari awal, saya melihat itu sebagai sebuah akselerasi. Berarti prediksi lanjut nih udah ya. Tahun ini. Tahun ini bisa. Ujian Tahun ini. Oh, kita lihat tahun ini. Iya. Nggak bisa prediksi Bung Toel. Kalau melihat Iya. sejarah. Kalau prediksi politik organisasi Agak sulit ya. Tapi kalau saya selalu bilang, nggak tahu kenapa setiap ya hampir dari 2011 ya. 2011 bahkan sampai ke kemarin Iwan Bule selalu akhirnya turbulensi selesai. Iya. Ada aja gitu. Ini momen ini Kan dia diciptakan atau gimana? terpilih November 2019. Ya. Anggaplah itu ujung. Berarti tahun pertamanya 2020, 2021, 22 kan. Selesai pasca Kanjuruhan. Ya, itu 3 tahun. Ini juga ini tahun ketiga. Nah, saya ngelihat tren itu kok di tahun ketiga fail semua ya. Hampir selalu. Ya itu bacaan aja. Iya. Apalagi kalau tiba-tiba reshuffle nih, kan. Gitu. Nah, makanya itu kan berarti faktor lain ya. Faktor lain ya. Eksternal kan. Mungkin gitu. Kira-kira maksudnya misal nih ternyata terjadi reshuffle dan ketua umum kita kena juga, nggak punya power di kita bicara apa dikit ya. Nggak ada power juga di BUMN akhirnya. Ya kan sponsor kita dari Liga, PSSI, BUMN semua. Hasil dari ketua umum PSSI kan. Berarti Ketika sepak bola kita belum mandiri ya. Iya, itu sih bilang iya, betul. Dan independen. Belum ada sponsor yang bisnis atau apapun. saat ini menurut saya iya. Kalau asumsinya begitu. Iya. Kalau tiba-tiba Saya nggak bisa Akan- memprediksikan itu. akan terjadi Karena gitu. saya hidup di zaman misalnya PSSI yang katakanlah sinerginya tidak sekuat sekarang, ya kan? Oke. Bahkan zaman Lanyala itu kan langsung hari pertama terpilih Kongres langsung dibekukan, iya kan? Iya. Buru-buru sempet berdialog, Iya. ngobrol gitu, itu kan diselesaikan gitu loh. Ah, Jadi sinergi harusnya kan sinergi terjadi. Gak mungkin federasi itu melepaskan diri atau tidak mendapatkan sokongan dukungan dari pemerintah, kan nggak mungkin. iya pastinya. Tapi koridornya kan harus bagus, sinergi namanya. Cuma kalau saya lihat ini kecerdikan untuk yang itu juga bagus, bukan bagus, kecerdikan lah ya. Yang waktu kongres kemarin tahunan bulan Juli, posisi presiden sebagai apa? Ketua Dewan Pembina kan ya? Oh iya bener. Ya kalau dia cawe-cawe apa bahasa istilahnya yang lebih bagus ya. Sepak bola kan tidak dalam konteks intervensi. Iya betul. Karena dia konteks posisinya nanti sebagai itu. Oh, Itu yang saya baca juga di Iya. waktu kongres tahunan Juni kemarin. Karena kemarin orang fokus lawan China itu Juni. Iya kemarin. betul. Karena ada kongres juga. Ada kongres juga dibarengi betul. Iya. Iya. Wah, menarik juga nih kira-kira. Sebetulnya kira-kira akankah terjadi turbulensi juga di tahun ketiga untuk Pak Erick Thohir nih? Kayak ngeramal. Wah, makanya nggak apa-apa kita. Ini beda kan podcastnya. Podcast serius. Biar ada komennya kan. Wah, kayaknya iya nih gitu kan. Kayak saya bilang tahun ketiga ini krusial. Krusial. Kita sih berharap Pak Erick masih bisa bertahan, maksudnya masih bisa ya tadi bilang menjaga konsistensinya dengan segala macam program-program yang sudah dijalankan. Kalau memang bisa bertahan ya itu salah satu hal yang luar biasa tadi Bung Toel juga bilang kan. Iya karena itu tadi. Dari data yang ada. Ini arena yang nggak mudah. Nggak mudah, luar biasa ini. Jenderal aja jatuh gitu. Ya kita di Bali itu juga di luar ya teman. Apa kurang galak gitu ya? Makanya itu semenakutkan itu loh. Wartawannya takut dulu. Dimaki-maki. Teman kita sampai ada dipanggil loh dulu telepon. Karena beritanya sampai segitunya. Kalau sekarang kan enggak. Kalau sekarang beritanya gimana paling
beliau datang ke kantor kan aman gitu. Ya, sekarang kita ngomongin kompetisi lah, ngomongin timnas lah, Timnas. peluang timnas nih Bung Toel.